Bab 6809. Malam itu di Pulau Baima, seluruh staf begadang semalaman. Mereka memasang spanduk selamat datang yang besar dan dinding bunga di dermaga tempat mereka mendarat di pulau itu. Karpet merah juga telah dibuka dan dibersihkan secara menyeluruh, menunggu untuk dibentangkan dari dermaga ke lobi hotel besok pagi. Setelah menikmati pijat spa bersama istrinya di bawah laut, Bernard Elno mengeluh kepada istrinya saat mereka naik lift, mengapa penyanyi Amerika itu memilih untuk datang ke Maladewa saat ini. Saya khawatir seluruh pulau akan dipenuhi dengan teriakan dan jeritan. Sangat menyebalkan. Sang istri berkata dengan santai, apa masalahnya? Kami membuka pintu untuk berbisnis. Selama tamu bisa membayar, kami akan melayani mereka dengan baik. Bernard Elno mengeluh, saya tidak ingin resor mewah yang saya bangun dengan hati-hati menjadi tempat perburuan bintang yang bising seperti pasar sayur. Sayang sekali wanita ini terlalu berpengaruh. Kita tidak bisa menolaknya untuk datang ke pulau ini. Kita harus bersikap ramah. Sungguh menyebalkan. Sang istri mengangkat bahu dan berkata, sudah kubilang sejak lama, kalau kamu berencana liburan ke sini sendirian, sebaiknya minta pihak hotel untuk membatalkan semua reservasi supaya keluarga kita bisa menikmati pulau ini sendirian. Pulau ini tidak hanya tenang, tapi juga aman. Tapi kamu tidak mendengarkan. Bernard Elno mengerutkan bibirnya dan berkata, kau membuatnya terdengar sederhana. Kau tahu berapa banyak yang harus kita bayar jika mereka membatalkan penginapan di hotel karena kita. Kita harus mengganti rugi mereka 3 hingga 5 kali lipat dari jumlah pesanan, dan bahkan tiket pesawat dan kerugian mental mereka. Jika kita bertemu dengan tamu yang suka menuntut di setiap kesempatan, akan ada lebih banyak masalah di masa mendatang. Sang istri memegang bahunya dan menggerutu tidak puas, kamu sudah begitu kaya, tidak bisakah kamu memiliki sedikit lebih banyak visi? Bahkan jika kita memberi kompensasi kepada pelanggan ini sebanyak yang kamu katakan, berapa banyak uang yang bisa kita hilangkan? Beberapa juta atau paling banyak puluhan juta dolar. Keluarga kita memiliki aset ratusan miliar dolar, dan keuntungan tahunan juga puluhan miliar dolar. Hasil dari berbagai investasi terlalu banyak untuk dihitung. Apa arti uang sedikit ini bagi kita? Bernard Elno melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak mengerti. Uang adalah sesuatu yang dapat dilihat tetapi tidak dapat dibelanjakan. Orang Cina punya pepatah yang berbunyi, tabunglah sebanyak yang kamu bisa. Kita harus berusaha menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bagaimana kamu tahu jika akan ada pengeluaran besar di masa mendatang? Faktanya, Bernard Elno tidak pernah memberitahu istrinya bahwa dia menghabiskan 108 miliar dolar AS untuk membeli pil dari China. Pada pelelangan pil peremajaan, karena An Chongqiu diusir dan putra Fei Jianzong merebut kekuasaan dan kehilangan kemampuan membayar, dia cukup beruntung dapat membeli pil peremajaan seharga 720 juta dolar AS. Saat itu, seluruh kelompok dan likuiditas pribadinya hanya lebih dari 80 miliar dolar AS. Yang tidak diduganya adalah ia telah mengalokasikan barang senilai lebih dari 300 juta dolar AS, tetapi pemilik pil peremajaan tidak membiarkannya pergi dan memintanya untuk mengalokasikan 50% barang lainnya. Sebagian besar dari 36 miliar barang yang dialokasikan dibayar secara mencicil. Demi membeli pil peremajaan, aset Bernard Elno menyusut drastis, arus kas pribadi dan kelompoknya pun menjadi sangat ketat. Masih banyak cicilan yang harus dilunasi dengan laba kelompok selanjutnya. Saat ini, apalagi pendapatan puluhan juta dolar, ia enggan melepasnya meski hanya 100 ribu dolar AS. Selain itu, ada alasan lain yang sangat penting. Ia berharap dapat menghemat lebih banyak uang selama bertahun-tahun, sehingga ketika efek pil peremajaan hampir habis, ia dapat segera membeli pil kedua. Ini berarti ia harus menabung paling sedikit 1 atau 200 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan atau lebih agar mempunyai kesempatan hidup 20 tahun lagi. Namun, ia tidak berani memberitahu istrinya tentang hal-hal tersebut, karena secara teori pendapatan grup perusahaan adalah milik bersama pasangan tersebut. Ia menggunakan uang tersebut untuk berdoa memohon keabadian tanpa mempedulikan hidup atau mati istrinya. Begitu istrinya mengetahuinya, ia pasti akan membuat keributan sampai mati. Demi tujuan ini,
Dia bahkan meminta Departemen Keuangan grup untuk memalsukan data pendapatan dan laba guna melumpuhkan istrinya dan membuatnya tetap tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, ia tidak pernah memberitahu istrinya tentang penyakit kanker yang dideritanya. Dengan kekayaannya, ia bersikap waspada terhadap semua orang di sekitarnya. Ia sangat khawatir istrinya akan mengetahui bahwa ia mengidap kanker dan tidak akan hidup lama, sehingga ia segera mulai mempersiapkan diri untuk mengambil alih warisan dan kendali bisnisnya. Meskipun merupakan proses yang wajar antara suami dan istri, ketika salah satu pihak menghadapi masalah dan pihak lainnya harus membuat persiapan, Bernard Arnault sangat memahami sifat manusia. Ia tahu bahwa begitu istrinya berpikir bahwa ia tidak akan hidup lama dan mulai mempersiapkan kematiannya sendiri, perasaannya terhadapnya akan semakin melemah. Jika aku meninggal sesuai harapannya dan tanpa mengganggu rencananya, mungkin kami bisa mempertahankan hubungan normal sebagai suami istri sebelum aku meninggal. Namun begitu aku hidup melampaui harapannya dan persiapannya yang telah lama ditunggu-tunggu menjadi tidak lebih dari sekadar rencana alternatif, aku tidak tahu apakah dia akan menyalahkanku atau tidak. Apa yang paling ditakuti orang adalah perubahan mentalitas mereka. Hal yang sama, sebelum pola pikir Anda berubah, mungkin berupa rasa sakit dan siksaan, tetapi setelah pola pikir Anda berubah, mungkin berupa harapan dan kerinduan. Untuk mencegah hal ini terjadi, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada istrinya tentang kanker dan pil peremajaan, yang merupakan perubahan dari neraka ke surga. Ini juga merupakan kekhawatiran yang unik bagi orang-orang kaya raya. Sang istri masih mengeluh saat itu, "Bernard, tahukah kamu mengapa kamu menjadi semakin pelit akhir-akhir ini? Sejujurnya, kamu dan aku sudah sangat tua, mengapa kita harus peduli dengan hal-hal materi seperti uang? Bahkan jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, hidup kita hanya akan bertahan selama belasan atau 20 tahun paling lama. Yang terpenting adalah membuat dirimu bahagia di sisa hidupmu." Bernard Arnault bergumam dalam hati, "Bagimu, umurmu paling lama hanya 10 atau 20 tahun, tetapi bagiku, asalkan aku punya cukup uang dan pelelangan pil peremajaan terus berlanjut, aku mungkin bisa hidup 40 tahun lagi." Namun, dia tentu saja tidak berani mengucapkan kata-kata ini, jadi dia tersenyum dan menghiburnya, "Pulau ini sangat besar, keluarga kita hanya membutuhkan 2 rumah, tidak perlu mengosongkan seluruh pulau, terkadang kita juga perlu merasakan suasana dunia, dan kebetulan Tawana Suite akan datang, dan pulau ini pasti akan sangat ramai saat itu. Adalah hal yang baik untuk memikirkannya dengan cara ini. Jika kita berhubungan dengan lebih banyak anak muda, mentalitas kita juga bisa menjadi lebih muda." Istrinya menatapnya dengan heran dan berkata, "Kau mengubah ekspresimu begitu cepat. Tadi kau mengeluh tentang kedatangan Tawana Suite. Mengapa kau berpikir itu hal yang baik sekarang?" Bernard Arnault tersenyum canggung dan berkata, "Selalu ada dua sisi dalam suatu hal. Melihat masalah dari sisi itu mungkin agak buruk, tetapi melihat masalah dari sisi ini akan memperjelasnya." Sambil berkata demikian, dia sengaja mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Ya ampun, karena Tawana adalah bintang internasional dan juga sangat populer di kalangan tamu White Horse Island, mengapa kita tidak mengadakan pesta besok dan mengundang Tawana dan tamu-tamu dari seluruh pulau untuk bergabung dengan kita? Mari kita bersenang-senang bersama dan merasakan suasana masa muda. Bagaimana menurutmu?" Sang istri menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum, "Saya yang menasihatimu, kok kamu yang menasihati saya? Tapi karena kamu ingin bersenang-senang, saya tidak keberatan." Bernard Arnault segera bertindak saat keadaan masih panas, "Kalau begitu, sudah diputuskan. Setelah Tawana tiba di pulau besok, aku akan membicarakan ini dengannya. Selama dia setuju, kita akan berpesta malam ini." Malam itu, ditemani angin laut yang lembab dan suara ombak pulau tropis, Charlie jarang menemukan kedamaian sejati. Claire di sampingnya tidur lebih awal. Dia tidur membelakangi Charlie, dan Charlie tidak menyadari ada yang aneh. Keesokan paginya, saat Charlie masih tidur, Claire bangun dengan tenang. Meskipun dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengeluarkan suara, Charlie segera merasakannya dan terbangun. Setelah Claire bangun, dia meninggalkan kamar tidur. Di villa air ini, baik kamar tidur maupun ruang tamu memiliki pintu yang menghadap ke laut. Saat Anda mendorongnya terbuka,
Anda akan melihat laut biru seperti jeli. Setelah membuka pintu kamar tidur, Anda akan melihat teras air dengan pagar kayu di sampingnya, yang memberikan privasi yang luar biasa. Seluruh villa dibangun di atas pulau-pulau dan terumbu karang bawah laut, dan ombaknya bergulung tepat di bawah kaki Anda. Ada 2 kursi santai luar ruangan di teras dan kolam renang air tawar besar di bawahnya. Saat Claire keluar dari kamar tidur, cakrawala baru saja mulai terang, tetapi belum ada tanda-tanda terbitnya matahari. Dia duduk di kursi malas, menopang dagunya dengan satu tangan, menatap tajam ke titik paling terang di cakrawala, ekspresinya sedikit bingung. Pada saat ini, Charlie mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Claire berbalik dan menatapnya, dan bertanya dengan heran, apakah kamu sudah bangun? Apakah aku membangunkanmu? Tidak. Charlie tersenyum dan berkata, mengapa kamu keluar untuk menyaksikan matahari terbit sendirian tanpa memintaku untuk bergabung denganmu? Claire berkata dengan tidak wajar, aku takut membangunkanmu. Kamu sudah berlarian di luar sepanjang hari. Terlalu melelahkan. Akhirnya aku mengajakmu bermain, jadi aku ingin kamu lebih banyak beristirahat. Charlie mengangguk dan duduk di sampingnya. Cahaya pagi di laut mulai memerah, membuat wajah cantik Claire tampak merah cerah, seperti apel segar yang kemerahan, begitu cantik dan menggoda. Charlie teralihkan perhatiannya, dan setelah beberapa saat dia melihat sekeliling lagi. Dia tidak merasa tenang, tetapi malah sedikit cemas. Sejak orang tuanya dibunuh di Aurus Hill saat dia berusia 8 tahun, dia belum menjalani kehidupan normal hingga saat ini. Meskipun sekarang dia sedang berlibur di Maladewa yang indah, dia masih harus mengenakan topeng itu di depan istrinya, dan dalam benaknya dia masih memikirkan cara untuk membalas dendam atas orang tuanya. Kebencian yang mendalam itu masih melekat di hatinya, dan bahkan saat berlibur, dia merasa sulit untuk benar-benar bersantai. Dia ingin membunuh Victoria secepatnya, sehingga dia bisa menanggalkan semua penyamarannya, menjalani kehidupan yang baik bersama Claire, dan tidak perlu lagi memikirkan King Society dan Victoria. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk mencapai tujuan ini. Dalam keadaan kesurupan, matahari pagi terbit di timur. Claire terpesona oleh matahari merah yang sama, tetapi Charlie linglung. Ketika matahari terbit sepenuhnya dari laut, sebuah pesawat amfibi muncul di cakrawala. Melihat pesawat itu semakin dekat dan ketinggiannya semakin rendah, Claire berkata kepada Charlie, seseorang telah mendarat di pulau ini begitu awal, mungkinkah itu Nona Tawana Sweet? Mungkin. Charlie menjawab dengan santai. Dia pusing memikirkan Tawana. Claire tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda, sepertinya kamu dan Nona Sweet sudah ditakdirkan. Kalian baru saja bekerja sama begitu lama, dan sekarang kalian bertemu lagi di sini. Hei, Charlie melambaikan tangannya, aku tidak ingin bertemu dengan kenalan manapun saat aku sedang berlibur. Claire berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun, rencana kita kali ini hanya 4 malam, dan sekarang hanya tersisa 3 malam. 3 hari akan berlalu dengan cepat. Di pesawat yang hendak mendarat memang ada Tawana, keluarganya, dan tim pengawalnya. Pesawat pribadinya lepas landas dari Los Angeles dan setelah lebih dari 10 jam dan perjalanan hampir 15.000 km, mendarat di Mel, ibu kota Maladewa sebelum fajar. Meskipun dia beristirahat dengan baik di pesawat pribadi, dia masih merasa sedikit kewalahan. Saat pesawat amfibi yang ditumpanginya hampir tiba di tempat tujuan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh kepada ibunya, sebelum datang ke sini. Saya pikir hanya butuh 7 atau 8 jam untuk terbang ke Maladewa. Saya tidak menyangka akan memakan waktu selama itu. Saya sangat menyesalinya. Jika saya tahu bahwa ketika agen saya membantu saya memilih Maladewa, saya seharusnya mencari tahu tentang jaraknya terlebih dahulu. Ibu tersenyum dan berkata, Maladewa tidak begitu terkenal di Amerika Serikat, terutama karena letaknya yang terlalu jauh. Faktanya, iklim di Karibia tidak jauh berbeda dengan di sini, dan pemandangannya pun tidak jauh berbeda. Lain kali jika kamu ingin berlibur ke daerah tropis, pergilah ke Karibia. Ayah Tawana langsung berkata, jangan pergi ke Karibia lagi. Reputasinya buruk di Amerika Serikat. Apa kamu sudah lupa dengan pulau-pulau itu? Kita tidak bisa membiarkan putri kita yang berharga berhubungan dengan tempat-tempat itu.
Benar sekali. Ibu Tawana teringat pulau-pulau terkenal itu dan berkata dengan sedikit takut, coba jangan pikirkan Laut Karibia. Tawana merasa sangat malu karena orang tuanya tidak mengetahui hubungan antara dirinya dengan pulau-pulau tersebut. Jika mereka tahu bahwa ia sering bergaul dengan orang-orang terkenal, mereka mungkin akan sangat kecewa padanya. Pesawat amfibi itu mendarat di laut dan kemudian meluncur menuju dermaga. Setelah menerima berita tersebut, staf bergegas ke dermaga lebih awal untuk mempersiapkan penyambutan. Bahkan manajer umum White Horse Island dan asisten Bernard Elno datang ke dermaga untuk menyambut superstar internasional yang akan tiba di pulau itu atas nama Bernard Elno dan seluruh White Horse Island Group. Setelah pesawat berhenti, Tawana adalah orang pertama yang turun dari pesawat, diikuti oleh orang tuanya, dan 4 pengawal mengikuti dari dekat. Asisten Bernard Elno datang menyambut mereka dan berkata dengan hormat, "Halo, Nona Sweet. Saya asisten pribadi Tuan Bernard Elno. Nama saya Alexander Reynolds. Atas nama Tuan Bernard Elno dan istrinya, saya ingin menyampaikan sambutan hangat kepada Anda." Tawana sedikit penasaran. Karena asisten pribadi Bernard Elno ada di sini, apakah itu berarti Bernard Elno juga ada di sini? Memikirkan hal ini, dia bertanya, apakah Tuan Bernard Elno ada di pulau ini? Ya, Alexander mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali. Tuan dan Nyonya Bernard Elno baru saja tiba di pulau ini. Hanya saja mereka sudah tua dan tidak bisa datang untuk menyambut kita secara langsung sepagi ini. Saya harap Nona Sweet bisa memaafkan saya. Anda sangat sopan. Saya akan mengunjungi Tuan Erno jika sudah waktunya. Sebagai bintang papan atas di dunia hiburan dan musik, Tawana sebenarnya telah banyak berurusan dengan para pemodal di balik merek-merek mewah ini, dan bahkan telah banyak berkolaborasi dengan mereka. Bernard Arnault adalah satu-satu orang super kaya di seluruh dunia mewah, jadi statusnya di dunia hiburan tentu saja sangat transenden, dan Tawana harus memberinya lebih banyak muka. Alexander tersenyum dan berkata, Nona Sweet, Tuan Elnor ingin saya memberitahu Anda bahwa dia ingin mengadakan pesta di pulau itu malam ini dan mengundang Anda dan semua tamu di pulau itu untuk hadir. Apakah Anda tertarik? Karena Tawana sedang berlibur, tentu saja dia tidak ingin menghadiri pesta apapun. Apalagi, jika dia mengadakan pesta di sini, pesertanya pasti orang-orang biasa, bukan orang-orang dalam lingkaran. Dia akan menjadi satu-satunya bintang, jadi pasti akan terasa canggung. Namun, dia tidak bisa menolak kebaikan Bernard Elno begitu dia tiba di pulau itu, jadi dia hanya bisa setuju dan berkata, senang sekali bisa menghadiri pesta lainnya. Aku tertarik. Meskipun Tawana enggan, ia tetap menerima undangan ke pesta malam itu demi kerja sama bisnis di masa mendatang, bukan untuk apapun, melainkan sekadar untuk menghormati Bernard Arno. Asisten Bernard Elno juga menghela napas lega dan segera berkata dengan sopan, Nona manis, Anda kelelahan karena perjalanan ini. Biarkan kepala pelayan mengantar Anda dan keluarga kembali ke villa terlebih dahulu. Anda harus beristirahat dengan baik. Tuan Elno telah mengetahui bahwa jika Anda memiliki permintaan apapun di pulau ini, sampaikan saja kepada kepala pelayan. Seluruh pulau White Horse akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Manis mengangguk dan berkata, terima kasih dariku untuk Tuan Erno. Asisten itu tersenyum dan berpikir, saya rasa Nona Sweet tidak salah paham. Maksud saya adalah seluruh pulau akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi itu tidak gratis. Tuan Erno hemat dan ingin berhemat semampunya. Tidak mungkin dia membebankan semua biaya untuk Sweet dan kelompoknya. Pada suatu saat, dia ingin mengingatkan Tawana secara tersirat, tetapi kemudian dia berpikir, dia tidak boleh membuang-buang energinya. Jika Tawana tidak puas, Tuan Arno mungkin akan menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Pokoknya, semua konsumsi di pulau itu dibebankan ke rekening dan pelunasannya akan dilakukan saat pergi. Tidak masalah apakah Sweet melakukan kesalahan atau tidak. Seseorang secara alami akan datang kepadanya untuk membayar tagihan saat dia pergi. Pada saat itu, bahkan jika dia mengutuk Tuan Erno 100 kali di dalam hatinya, tidak akan ada kedamaian baginya. Jadi dia tersenyum dan berkata, Nona manis, silakan masuk ke mobil bersama keluarga Anda. Tawana mengangguk dan bertanya, apakah di dalam kita pesan bersama? Pada saat ini,
seorang pembantu rumah tangga wanita berkulit putih maju dan berkata dengan hormat, "Nona Sweet, Anda telah memesan total 4 villa air, dan keempat villa ini bersebelahan." "Baguslah." Tawana mengangguk dan berkata, "Silakan antar kami ke sana." Kepala pelayan itu memberi isyarat untuk mengundang dan membungkuk, sambil berkata, "Silakan masuk ke mobil. Saya akan mengantar Anda ke kamar Anda." Saat ini, banyak tamu yang datang untuk menyaksikan keseruan berkumpul di luar dermaga. Mereka tahu kemarin bahwa bintang besar Tawana akan mendarat di Pulau White Horse hari ini. Setelah mendengar diumumkannya dan munculnya pesawat amfibi tadi, mereka semua keluar dan sekitarnya ke dermaga, ingin melihat sekilas bintang internasional dari dekat. Saat melihat langsung Tawana, warga sekitar pun membungkuk kegirangan. Bahkan tak sedikit penggemar fanatik yang ingin berbondong-bondong datang untuk meminta tanda tangan dan berfoto. Untungnya, White Horse Island telah menyiapkan petugas keamanan terlebih dahulu, dan Tawana membawa beberapa pengawal kekar untuk mengusir para penggemar fanatik ini. Karena tidak dapat melakukan kontak dekat, para penggemar hanya dapat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto sebanyak mungkin. Tawana terbiasa menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Jadi ketika ia menaiki mobil golf, ia terus tersenyum dan menukar tangan kepada tamu lainnya. Hamid dan kedua istrinya yang masih muda dan sedang hamil juga ada di antara kepadatan itu. Kedua wanita itu begitu gembira melihat Tawana hingga mereka melompat-lompat, mengubah tangan, dan berteriak kepadanya. Hamid begitu cemas hingga ia berteriak kepada mereka, berhenti melompat, hati-hati dengan anak-anak, hati-hati dengan anak-anak." Kedua wanita itu masih muda. Meskipun mereka harus mengenakan jilbab dan cadar sesuai adat ketika keluar rumah, mereka tidak berbeda dengan wanita biasa di rumah. Mereka juga berselancar di internet dan mengejar bintang. Tawana adalah idola mereka, jadi tentu saja mereka gembira saat bertemu dengannya. Hamid sangat tegang, tapi pertemuan kedua wanita itu masih muda dan kuat, jadi lompat-lompat tidak terlalu berdampak pada mereka. Melihat Tawana pergi, Hamid akhirnya menghela napas lega dan mencoba membujuk keduanya, "Nona-nona, kalian sudah melihat bintang ini, sepertinya kita bersiap untuk kembali. Sekarang masih pagi. Jika kalian setuju untuk kembali, saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan tiket hari ini. Setelah sarapan, kita akan check out dan pergi ke Mel untuk naik pesawat." Wanita tertua bertanya, apakah kita tidak punya kesempatan untuk mengenal Tawana lebih dekat? Meskipun hanya untuk mendapatkan tanda tangan. Istri kedua setuju dan berkata, "Saya ingin berfoto dengannya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidup saya untuk melihatnya secara langsung dan dari dekat." Hamid berkata dengan putus asa, "Oh, pasti akan ada kesempatan di masa depan. Aku selalu khawatir tentang sesuatu sekarang, dan aku ingin kembali lebih awal untuk membuat pengaturan. Selain itu, Tawana adalah bintang besar, dan bahkan jika kamu tinggal di pulau itu, akan sulit bagimu untuk memiliki kesempatan untuk menghubunginya. Tidakkah kamu melihat bahwa dia membawa begitu banyak pengawal saat dia keluar?" Ibu negara memandang ibu negara kedua dan berkata, "Apa yang dikatakan komandan itu masuk akal. Kita semua sudah saling bertemu, dan kita baru saja mengambil beberapa foto. Itu sudah cukup." Nyonya kedua terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit dengan sedikit keluhan di hatinya, "Baiklah kalau begitu." Hamid menghela napas lega dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, lalu berkata kepada pihak lain, "Saya akan memesan penerbangan paling awal hari ini. Tolong bantu saya menghubungi pengelola Pulau Baima dan menyiapkan pesawat amfibi untuk membawa kita ke bandara." Orang di ujung telepon berkata dengan hormat, "Baik komandan, saya akan segera mengaturnya." Hamid menutup telepon dan berkata, "Saya sampaikan salam dari saudara Y kemarin dulu, baru kita langsung berangkat." Kedua wanita itu mengangguk dan setuju. Pada saat ini, seorang anggota staf datang ke kerumunan dan mengumumkan dengan lantang, "Hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Malam ini, Presiden grup kami, Ten Bernard Elno dan istrinya telah mengundang Nona Tawana Sweet untuk menghadiri pesta malam ini. Sekarang kami dengan tulus mengundang semua penghuni untuk berpartisipasi. Setiap penghuni berhak untuk hadir. Pesta akan diadakan di bar kami yang menghadap ke laut di pantai pada pukul 8 malam.
Semua orang dipersilakan untuk datang. Hah, kita bisa datang ke pesta bersama Tawana. Terdengar seruan kegirangan dari kegelapan, bahkan terdengar teriakan dari beberapa wanita. Bahkan kedua istri Hamid pun begitu gembira hingga mereka saling berpegangan tangan, melompat-lompat, dan berteriak. Wanita tertua yang tadi berusaha membujuk wanita kedua, kini memeluk lengan Hamid dan memohon, "Panglima, ayo kita berangkat besok, oke? Kita harus menghadiri pesta malam ini, apapun yang terjadi." Wanita kedua juga berkata, "Baik, Komandan. Kami tidak punya permintaan lain, kami hanya ingin melihat Tawana dari dekat. Akan lebih baik lagi jika kami bisa berfoto di dekatnya." Hamid berkata dengan lesu, "Saya baru saja meminta seseorang untuk mengurus tiket pesawat. Kalian semua mendengar panggilan telepon itu." Wanita tertua memohon, "Kami berangkat besok, Komandan. Komandan." Wanita kedua juga menggerakkan maju, "Baiklah, Komandan, bisakah Anda tinggal 1 hari lagi? Sehari saja." Melihat kedua mata wanita hamil itu memohon, hati Hamid pun melunak dan ia berkata dengan putus asa, "Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu dan tinggallah 1 hari lagi. Aku akan meminta seseorang memesan tiket pesawat untuk besok pagi. Saat itu, bahkan jika Tawana ingin mengadakan konser di pulau itu, kau harus kembali bersamaku." Kedua wanita itu saling tersenyum. Sangat jarang seorang bintang papan atas seperti Tawana datang berlibur dan memberikan muka kepada bos grupnya untuk menghadiri pesta. Bagaimana mungkin dia mengadakan konser di pulau itu? Itu hanya khayalan belaka. Jadi keduanya sepakat tanpa ragu-ragu. Hamid tidak punya pilihan selain menelepon anak buahnya lagi dan berkata, "Jangan pesan tiket pesawat. Pesan saja untuk besok pagi." Orang di ujung telepon bertanya kepadanya, "Komandan, apakah Anda akan menahannya, Bu?" "Saya baru saja memesan tiket pesawat untuk hari ini." "Ya," Hamid mendesah dan berkata, "ada bintang besar yang datang ke pulau ini. Dia akan mengadakan pesta dengan bos kelompok malam ini. Kedua wanita itu ingin tinggal 1 hari lagi untuk mengejar idola mereka. Tolong bantu saya memesan tiket untuk besok. Juga, kumpulkan semua petugas. Apapun yang mereka lakukan, mereka harus segera kembali ke pangkalan besok. Saya harus mengadakan rapat strategi penting dan tidak seorang pun boleh absen." Ketika Charlie, Claire, Elaine Ma, dan Jacob datang ke restoran Prancis di pulau itu untuk sarapan, beberapa pelayan yang menunggu di sana mengingatkan setiap tamu yang datang dan memberi tahu mereka. "Tuan dan Nyonya yang terhormat, ada pesta gratis di restoran hotel dengan pemandangan laut malam ini. Anda dan keluarga dipersilakan untuk hadir. Ketua grup kami, Ten Bernard Elno dan istrinya, telah mengundang penyanyi terkenal Tawana Sweet untuk menghadiri pesta tersebut." Elaine Ma di samping berseru, "Oh, Tawana itu benar-benar ada di sini." Pengurus rumah tangga Hani mengangguk dan berkata, "Ya, Nona Ma, Nona Sweet sudah mendarat di pulau ini pagi ini. Jika Anda penggemarnya, Anda harus datang ke pestanya di malam hari. Kemudian Anda akan berkesempatan untuk berfoto dengannya dan meminta tanda tangannya." Elaine Ma mendengus dengan ekspresi angkuh di wajahnya, menepuk Charlie di sampingnya dan berkata dengan bangga, "Tawana itu datang ke Tiongkok untuk mengadakan begitu banyak konser beberapa waktu lalu. Menantu laki-laki saya adalah direktur Feng Shui yang diundang secara khusus olehnya. Anda kembali dan beritahu dia bahwa Tuan Wade juga ada di pulau ini tahun ini, dan minta dia untuk datang berkunjung saat dia senggang." Hani tertegun dan bertanya dengan heran, "Bu Ma, apakah semua yang ibu katakan itu benar?" "Tentu saja," Elaine Ma berkata dengan sangat bangga, "menantu laki-laki saya bukanlah seseorang yang dapat diundang oleh siapapun. Terakhir kali saya pergi menjadi direktur Feng Shui-nya, itu karena sikapnya yang tulus sehingga saya memberinya wajah." Claire berkata dengan canggung saat ini, "Bu, tolong jangan bicara omong kosong di luar. Akan buruk jika sampai keluar." Elaine Ma tidak yakin, "Lihatlah apa yang kamu katakan, bagaimana mungkin aku berbicara omong kosong? Kata-kata yang aku katakan bukanlah situasi yang sebenarnya." Claire berkata dengan wajah muram yang jarang terlihat, "Bu, meskipun itu adalah situasi yang sebenarnya, tidak perlu dipublikasikan di mana-mana, kan? Tidak bisakah kita bersikap rendah hati?
Kita di sini hanya untuk berlibur dan akan kembali dalam beberapa hari. Elaine Ma melihat ekspresi tidak senang Claire. Putrinya tampaknya jarang mengungkapkan ketidakpuasannya secara langsung. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Bukankah sudah menjadi sifatnya untuk suka pamer? Dia telah seperti ini selama bertahun-tahun. Dia seharusnya sudah terbiasa sekarang. Namun, meskipun Elaine Ma biasanya kuat, Claire benar-benar tidak senang, dan dia tidak berani terus menyinggung, jadi dia berkata kepada pengurus rumah tangga Hani, apa yang baru saja saya katakan kepada Anda harus dirahasiakan, jangan biarkan orang luar tahu. Hani tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, Bu Ma, saya tidak akan memberitahu siapapun. Elaine Ma berbalik dan meraih lengan Claire Wilson, lalu berkata dengan nada menyanjung, Claire, ayo kita pergi ke pesta bersama malam ini. Ibu belum pernah melihat bintang sebesar itu. Claire tidak tahu mengapa, tetapi gambaran tawana yang mencium prajurit bertopeng dengan penuh gairah di atas panggung terus muncul di benaknya. Dia merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia berkata, Bu, jika ibu tertarik, datanglah sendiri. Aku ingin beristirahat dan menenangkan diri di malam hari. Elaine Ma merasa sedikit malu, lalu menatap Jacob lagi, dan berkata dengan nada memerintah, kalau begitu kamu ikut denganku malam ini, tetapi kamu tidak boleh punya masalah. Jacob tersenyum dan berkata, apa yang bisa kulakukan? Aku harus ikut bersenang-senang. Setelah itu, dia bertanya lagi pada Charlie, menantu laki-laki yang baik, apakah kamu ingin datang malam ini? Charlie melambaikan tangannya dan berkata, aku ada di kamar bersama Claire, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang. Claire menatap Charlie dan bertanya, Nona Sweet adalah klien Anda. Kita kebetulan berada di pulau yang sama kali ini. Apakah tidak pantas jika kita tidak bertemu? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, apa yang tidak pantas tentang ini? Awalnya ini adalah kerja sama sementara. Ketika kerja sama berakhir, kita tidak akan memiliki hubungan kerja sama lagi. Claire mengangguk pelan. Dilihat dari sikap Charlie, dia tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadap tawana, yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Saat ini, tawana tidak tahu bahwa Charlie yang dipikirkannya ada di pulau itu. Karena dia sudah lama berada di pesawat, dia tidak berselera untuk keluar untuk sarapan, jadi dia berbaring di teras villa untuk berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati pemandangan. Kali ini dia menyewa total 4 villa air, 2 untuk pengawalnya yang menyertainya, 1 lagi untuk orang tuanya, dan yang terakhir untuk dirinya sendiri. Orang tuanya terus bertanya mengapa dia tidak mengajak Trevor. Lagi pula, di mata orang tuanya, hubungan mereka berdua selalu baik, dan Trevor juga merupakan pacar tawana yang sudah lama. Keluarganya merasa bahwa mereka berdua memiliki peluang besar untuk menikah, tetapi mereka tidak pergi berlibur bersama, yang membuat mereka agak khawatir. Tawana memberitahu mereka bahwa Trevor telah melewatkan banyak pelatihan beberapa waktu lalu dan baru-baru ini menebusnya. Meskipun Tawana benar-benar ingin putus dengan Trevor secara resmi, setelah memikirkannya, dia masih belum dapat mengambil keputusan. Bukan karena dia masih tidak sanggup melepaskan Trevor, tetapi terutama karena keduanya sudah bersama terlalu lama dan tahu banyak informasi negatif satu sama lain. Trevor juga tahu betul bahwa dia jatuh cinta pada Charlie. Tanpa menyebutkan perpisahan, keduanya masih bisa menjaga hubungan mereka secara diam-diam. Tetapi begitu perpisahan disebutkan, itu sama saja dengan mencabik-cabik wajah mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, banyak penggemar di seluruh dunia yang sudah menerima hubungan mereka dan merasa bahwa setelah pengalaman cinta yang tak terhitung jumlahnya, Tawana akhirnya bertemu dengan orang yang tepat. Jika dia tiba-tiba putus saat ini, dia pasti akan dipertanyakan oleh penggemar. Jika Trevor menambah panasnya api, dia kemungkinan akan terjebak dalam situasi terjebak secara internal dan eksternal. Namun, manusia adalah hewan yang kompleks. Begitu Anda tidak lagi mencintai orang lain, hubungan yang dipertahankan dengan terpaksa seperti ini akan membuat Anda semakin jijik. Perasaan ini seperti bau berminyak yang tertinggal di tangan Anda setelah makan ayam goreng. Anda sama sekali mengabaikannya saat makan, tetapi malah merasa rasanya sangat enak. Namun setelah Anda selesai makan, merasa kenyang, atau bahkan sudah cukup, saat Anda melihat bau berminyak di tangan Anda
Anda akan merasakan mual dan jijik yang tak terlukiskan di hati Anda. Tepat ketika dia merasa bosan, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia tiba di pintu dan melihat melalui lubang intip bahwa orang yang membunyikan bel pintu adalah taipan mewah terkenal Bernard Arnault dan istrinya. Tawana membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan dan Nyonya Elno, lama tidak berjumpa." Bernard Elno berkata sambil tersenyum, "Tavana, aku tidak menyangka kau akan datang jauh-jauh ke Maladewa untuk berlibur. Kalau saja kau memberitahuku lebih awal, aku bisa membersihkan seluruh pulau untukmu." Istri Bernard Elno mengeluh dalam hatinya, berpikir, apakah kamu percaya apa yang kamu katakan? Aku bahkan tidak ingin membersihkan pulau itu ketika aku datang ke sini, jadi bagaimana aku bisa membersihkan pulau itu untuk Tawana? Tawana bukan orang bodoh. Tawana tentu saja bukan orang bodoh, tetapi dia juga tidak pintar. Dia tidak menyangka hal ini, dan berkata dengan hormat, "Tuan Elno, Anda sangat sopan. Pulau Anda sudah terkenal sejak lama. Saya sudah lama ingin datang dan merasakannya. Saya malu mengganggu Anda dengan masalah kecil seperti ini. Saya hanya tidak menyangka Anda akan ada di sini. Sungguh kebetulan." Bernard Erno tertawa dan berkata, "Seperti yang sering dikatakan orang Cina, pertemuan adalah takdir. Kita ditakdirkan untuk bertemu. Kita harus minum beberapa gelas lagi di pesta malam ini. Apa kata orang Cina? Saat Anda bertemu dengan sahabat karib, 1000 gelas anggur tidaklah cukup." Tawana bertanya dengan heran, Tuan Elno tampaknya sangat tertarik dengan budaya Tiongkok. Istri Bernard Elno mengeluh, dia pernah pergi ke Tiongkok untuk perjalanan bisnis, dan dia merasa jauh lebih baik setelah perjalanan itu. Dia berkata bahwa dia belajar cara mengembangkan pikiran dan karakternya di Tiongkok, dan sejak itu dia menjadi sangat tertarik dengan sejarah Tiongkok. Tawana berseru, "Wah, kebetulan sekali. Akhir-akhir ini saya sangat terpesona dengan budaya Tiongkok. Saya membawa Chongsam bersulam sutra untuk liburan ini. Saya sangat menyukainya." Bernard Erno tertawa dan berkata, "Haha, orang-orang hebat berpikir sama. Nona manis sebaiknya mengenakan Chongsam ke pesta malam ini. Konon, sepertiga tamu di pulau ini berasal dari Tiongkok." Tawana berpikir, karena sepertiga tamu di pulau itu adalah orang Tionghoa, berita bahwa dia pergi ke pulau itu dan mengenakan Chongsam untuk menghadiri pesta itu pasti akan segera menyebar ke internet Tiongkok. Bukan hanya netizen Tiongkok akan memiliki kesan yang lebih baik tentangnya, tetapi jika Charlie mendengarnya, dia pasti akan mengerti perasaannya. Jadi, dia setuju tanpa ragu, "Tidak masalah. Aku akan mengenakan Chongsam ke pesta malam ini." Tawana berpikir, karena sepertiga tamu di pulau itu adalah orang Tionghoa, berita bahwa dia pergi ke pulau itu dan mengenakan Chongsam untuk menghadiri pesta itu pasti akan segera menyebar ke internet Tiongkok. Bukan hanya netizen Tiongkok akan memiliki kesan yang lebih baik tentangnya, tetapi jika Charlie mendengarnya, dia pasti akan mengerti perasaannya. Jadi, dia setuju tanpa ragu, "Tidak masalah. Aku akan mengenakan Chongsam ke pesta malam ini."